warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai daging dan darah kurban yang kamu persembahkan itu kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaan kamu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu tercurah kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kelapangan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjemaah. Semoga Allah terus memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan membuka ruang di dalam hati kita untuk mampu menerima kebenaran-kebenaran Allah dan selalu tunduk kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini pengajian diberi judul makna filosofis dari ibadah kurban. Kurban adalah ibadah ritual yang selalu dilaksanakan umat Islam sejalan dengan pelaksanaan Idul Adha dan juga pelaksanaan ibadah haji yang disyariatkan dan berawal secara histori dengan dramatis ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya dan dianggap sebagai ujian yang paling berat dalam sejarah manusia. Dan akhirnya Ibrahim mampu lulus dari ujian itu dan secara dramatis diganti Allah dengan menyembelih kibas atau kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setiap tahun kurban terus menggelora di seluruh penjuru dunia, termasuk di Sumatera Barat. Dan termasuk di masjid ini, ibadah ritual kurban itu terus dilaksanakan. Dan secara syariat, tentu ini adalah sebuah kepatuhan dan pengabdian kepada Allah. Dan secara sosial, ini adalah momen dan wadah untuk berbagi terhadap sesama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap ibadah itu sebenarnya memiliki sisi penting di balik apa yang ritual itu. Ada makna-makna lain yang sesungguhnya juga cukup penting. Maka penyembelihan kurban, sisi lain dari pelaksanaan ibadah ini sebenarnya bagaimana setiap manusia menghindarkan diri dari sifat-sifat kebinatangan. Maka simbol penyembelihan binatang itu, katakanlah unta, sapi, kambing, itu sebenarnya makna di balik itu bagaimana seorang muslim meruntuhkan, merontokkan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat binatang. Ketika Allah bicara tentang kurban, itu pun ditegaskan di sana ada manfaat di situ, di balik itu. Di dalam Al-Quran ada beberapa binatang yang dijadikan Allah sebagai iktibar, pelajaran bagi manusia. Yang pertama adalah anjing. Anjing termasuk binatang yang diwanti-wanti Allah
agar dijauhi oleh manusia. Maka di dalam salah satu ayat surat Al-A'raf ayat 176, Allah menggambarkan anjing itu selalu menjulurkan lidahnya, baik dia diusir ataupun dia dibiarkan, anjing itu selalu menjulurkan lidahnya. Kamatsalil kalb an tahmilu alaihi yalhasu au yatsrukahu yalhasu falidzalika mislul qaumul ladzina kanu yakdzibu bi ayat kadzabu bi ayatina. Maka perumpamaan orang yang tidak bisa menggunakan akalnya, ilmunya, potensinya, kelebihannya, itu disebut Allah seperti anjing. Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab menegaskan watak ini ibarat orang, dia sudah punya ilmu, tapi dia tidak mau mengikuti ilmunya. Dia sudah kaya, tapi tidak puas dengan kekayaannya, terus mencari kekayaan sampai kapanpun. Dia sudah punya pakaian, tapi menanggalkan pakaiannya, karena tidak jalan logikanya di sini. Yang kedua, sifat anjing, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya akan selalu komit, selalu patuh kepada siapapun yang memberinya makan. Matanya akan buta. Bapak Ibu, andaikan, ini berandai-andai, andaikan satu komunitas, organisasi, apalagi negara misalnya, ketika di dalam diri para aparatur, apalagi pejabat yang mengambil kebijakan, keputusan-keputusan penting, tapi ditongkrongi oleh watak seperti anjing, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Karena matanya tidak akan pernah melihat kebenaran. Dia tidak akan tahu dan tidak akan mau mengikuti keadilan. Dia hanya akan menuruti siapa dan apa yang memberinya makan. Yang kedua, monyet. Bani Israel dilukiskan Quran sebagai monyet. Kunu kirodatan khosi'in. Jadilah kamu seperti monyet, baru karo yang rugi. Karakter monyet ini, baru karo, itu tidak bisa diatur, susah. Walaupun ada baru mungkin yang bisa menurunkan kelapa, karambia di Periaman, tapi itu kan sudah dilatih. Watak asli baru itu, karo itu, monyet itu licik, susah. Begitu lengah, dia. Ini kan banyak Bapak Ibu, baru itu karo-karo lah turun ke kampung gini, susah. Pantang silap diambilnya. Ini kan hati-hati Ibu. Dompet, kendaraan, apapun sekarang kalau lengah itu hilang itu. Yang ketiga Bapak Ibu, keledai. Inna angkarol aswat la sautul hamir. Sesungguhnya yang paling jelek suara binatang itu adalah suara keledai. Kenapa jelek? Ternyata keledai itu hanya akan bersuara ketika di depannya ada makanan atau dia sedang lapar. Ini kalau watak manusia seperti ini, kampungnya, nagarinya, sukunya, kaumnya diinjak-injak orang, dia akan diam. Tapi ketika ada umpan di depannya, dia akan berbicara, dia akan bersemangat, karena ada kepentingan yang dia sedang tunggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
menyembelih kurban ini salah satu maknanya adalah bagaimana kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan tidak boleh hadir dan tidak boleh terus berwujud dan bersemayam di dalam diri kita. Ketika itu tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan, maka penyembelihan kurban itu hanyalah sebuah ritual saja dan tidak memberikan dampak secara sosial dan secara spiritual. Demikian saja. Banyak maaf, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.